Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi pengetahuan yang merupakan tugas individu mata kuliah psikologi pendidikan. Di benak kita mendengar atau melihat kata-kata konstruksi. Biasanya pandangan kita ini konstruksi bangunan, konstruksi jembatan, konstruksi gedung, konstruksi jalan, dan lain sebagainya. Memang kalau itu dihubungkan dengan bangunan. Contoh kita katakanlah konstruksi jalan. Kita membutuhkan katakanlah aspal, pasir, batu, dan lain-lain, akhirnya jadi konstruksi tadi. Tapi kita kaitannya dengan pendidikan, yaitu konstruksi pengetahuan. Sebelum saya akan menjelaskan tentang konstruksi pengetahuan, selayaknya kita mengetahui pengertian konstruksi itu apa, pengetahuan itu apa dulu. Konstruksi adalah sebuah proses mental di mana seorang pembelajar mengambil banyak potongan informasi yang terpisah dan menggunakannya untuk membangun pemahaman atau tafsiran yang menyeluruh, di mana proses konstruksi merupakan inti banyak teori kognitif tentang belajar. Pembelajar mengambil sejumlah informasi yang terpisah dan menggunakannya untuk menciptakan pemahaman atau tafsiran di atas dunia di sekelilingnya. Jadi konstruksi di sini yaitu pembelajar mengambil sejumlah informasi, akhirnya menjadikan satu informasi. Teori-teori kognitif yang terutama memfokuskan pada cara-cara pembelajar mengkonstruksi pengetahuan secara kolektif disebut konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan untuk pembelajaran yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Itu merupakan konstruktivisme. Sekarang kita membahas masalah pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan hasil dari tahu. Jadi tahu. Dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi kita ini katakanlah tahu itu, ini, itu, kita itu melakukan penginderaan dulu. Jadi kita benar-benar tahu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Nah, pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah atau proses tertentu. Jadi setelah kita mengetahui arti konstruksi itu apa, pengetahuan apa, jadi di sini kesimpulannya, konstruksi pengetahuan adalah kegiatan atau proses mental seorang siswa dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Jadi konstruksi pengetahuan itu seperti itu. Jadi kegiatan menemukan informasi A, informasi B, akhirnya disatukan menjadi satu, akhirnya menjadi konstruksi pengetahuan. Sekarang proses konstruksi pengetahuan. Ada beberapa proses untuk konstruksi pengetahuan. Piaget mengatakan bahwa belajar adalah sebuah proses konstruktif. Roger Bebe dalam Mahmud 2009 menyebutkan tahapan dalam proses konstruksi pengetahuan melalui pendekatan konstruktivisme dengan sebutan pendekatan 5E's atau pendekatan 5E, yaitu ada ingest, ada explore, explain, elaborate, evaluation. Ingest atau tahap persepsi yaitu menghubungkan pembelajaran yang kemarin dengan satu, akhirnya menjadi bahan yang akan dipelajari. Kita hubungkan yang kemarin dengan yang sekarang. Itu namanya ingest. Yang kedua yaitu explore. Explore itu berarti menjelajahi. Penyelidikan. Lah, di sini kita menyelidiki sesuatu hal. Katakanlah menyelidiki apa secara bersama-sama atau kelompok.
Setelah kita menyelidiki, lalu kita explain. Apa itu explain? Explain itu kita jelaskan. Jadi kita menyelidiki, kita menjelajahi, akhirnya kita jelaskan, oh hasil dari penyelidikan ini. Setelah explain, lalu elaborate. Elaborate merupakan kegiatan inti. Setelah persepsi, setelah penyelidikan, setelah explain, lalu elaborasi. Jadi informasi itu dijadikan satu, akhirnya menjadi informasi yang akurat. Yang yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi tahap yang terakhir merupakan tahap evaluasi. Jadi guru itu menentukan. Jadi dari ini semua tadi dirangkum jadi satu. Itu juga namanya juga evaluasi. Sekarang mengorganisasikan pengetahuan. Jadi diorganisasikan, pengetahuan itu diorganisasi. Ada beberapa cara di mana anak mengorganisasikan beberapa hal yang mereka pelajari. Jadi siswa itu membuat banyak hubungan atau keterkaitan hal yang spesifik yang dialami dan dipelajari. Yaitu yang pertama, konsep. Jadi konsep itu gambaran secara abstrak dari objek. Jadi dikonsep dulu. Selanjutnya yaitu ada skema. Skema itu ya secara rancangan, secara garis besarnya. Secara garis besar itu bagaimana? Informasi atau pengetahuan secara garis besar itu bagaimana. Dan juga skrip. Skrip merupakan urutan peristiwa atau terstruktur. Jadi kalau kita itu tahu peristiwa itu urut terstruktur, itu jadi mudah difahami. Selanjutnya butuh kita teori-teori. Kita butuh melalui teori-teori, pendapat-pendapat, gagasan-gagasan. Dan juga pandangan dunia atau yang dimaksud dengan worldview. Pandangan dunia itu seorang kerap sedemikian menyatu dengan pemikiran sehari-hari sehingga ia menerima begitu saja tanpa ia sadari. Pandangan dunia dapat mempengaruhi tafsiran siswa terhadap peristiwa terkini dan materi belajar di sekolah. Kita kasih contoh. Siswa mungkin menafsirkan angin ribut bukan sebagai kekuatan meteorologis yang bersifat alamiah, melainkan itu merupakan hukum ilahi. Sekarang konstruksi pengetahuan yang tidak tepat sasaran. Ya kadang ada. Jadi konstruksi pengetahuan itu tidak tepat sasaran. Saat siswa mengonstruksi pemahamannya sendiri, tidak ada jaminan bahwa konstruksi pemahaman mereka akurat. Hal ini disebut miskonsepsi, yaitu kepercayaan yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diterima. Jadi kalau siswa saja yang mengonstruksi tanpa ada bantuan dari guru, kadang tidak sesuai dengan penjelasan yang diterima, tidak akurat. Penyampaian informasi yang kurang jelas dan kurang lengkap yang diterima oleh siswa dalam proses belajar juga diduga sebagai penyebab terjadinya miskonsepsi. Bahkan pemilihan strategi pengajaran yang kurang tepat dari guru, ya, misalnya penggunaan analogi yang kurang tepat, dapat juga mengganggu proses berpikir siswa dan mendapat kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang dipelajari. Jadi ada yang di situ konstruksi pengetahuan tidak tepat sasaran. Mungkin dari gurunya atau pendidiknya dalam menjelaskan memilih metode itu kurang tepat. Ya. Ada juga dengan siswa gara-gara itu gaya belajarnya itu juga kurang tepat. Akhirnya konstruksi pengetahuan itu tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana cara mendorong konstruksi pengetahuan itu efektif? Yang pertama yaitu berikan siswa kesempatan untuk melakukan eksperimen-eksperimen, penelitian-penelitian. Karena dengan melakukan eksperimen, penelitian, akhirnya bisa memperoleh informasi. Jadi pengetahuannya itu bisa efektif. Selanjutnya yaitu dengan cara menyajikan perspektif ahli, pandangan atau gagasan dari beberapa ahli. Selanjutnya yaitu menekankan pemahaman yang konseptual. Ada juga yaitu mendorong dialog di kelas. Kita dorong dialog di kelas, akhirnya apa? Timbul gagasan-gagasan baru, akhirnya pengetahuan baru, akhirnya timbullah konstruksi pengetahuan yang efektif. Cara lagi menugaskan aktivitas-aktivitas yang otentik, yang realitas, yaitu yang realitas di luar. Jadi aktivitas-aktivitas di luar yang nyata. Akhirnya apa? Akhirnya proses konstruksi pengetahuan itu menjadi efektif.
Ada juga merancah atau scaffolding. Apa ya scaffolding itu dalam dunia bangunan itu seperti pijakan untuk naik, itu namanya scaffolding ya. Nah, di sini scaffolding dalam dunia pendidikan yaitu merancah scaffolding konstruksi teori, yaitu sarana pendukung. Kalau pendukungnya dalam belajar itu kuat, maka pembelajar anak itu akan memperoleh konstruksi pengetahuan yang efektif. Yang lain lagi yaitu dengan cara membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar dikelompokkan sesuai dengan apa? Mungkin diselang-seling. Jadi kita bentuk komunitas belajar yang baik. Ini tugasnya dari seorang guru. Terima kasih, insya Allah itu penjelasan dari saya. Yang jelas konstruksi pengetahuan yaitu kita memperoleh berbagai informasi dari sana, dari sini, dari A dari B, akhirnya terus disatukan menjadi proses konstruksi pengetahuan, yaitu satu pengetahuan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.